Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prabowo difitnah. Prabowo difitnah. Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo difitnah. Semangat kali orang ini. Pak Hashim, salah satu keluarga Pak Prabowo, mengatakan bahwa Pak Prabowo itu tidak punya lahan sawit atau nggak punya tanah apapun, dia berhektar-hektar, apalagi sampai ribuan hektar. Nah, ini Prabowo difitnahin. Harus ditangkap itu siapa yang fitnah itu, menebarkan berita bohong, menebarkan berita hoax, memfitnah, pencemaran nama baik, harus segera ditangkap. Mulai menjilat ke Pak Prabowo. Masa presiden difitnah? Tidak benar, Pak Prabowo tidak punya 1 hektar pun lahan sawit dimanapun di Indonesia. Tidak punya. Tapi Pak Evorus, ini fitnah. Sosial media tiap hari itu mengandung fitnah. Katanya Prabowo punya ratusan ribu hektar lahan sawit di Sumatera. Tolong kawan-kawan dari Gekira dan Gerindra, tolong sebarkan kebenaran. Tidak benar, Pak Prabowo tidak punya 1 hektar pun lahan sawit dimanapun. Ya. Terus siapa yang fitnah? Nah, ini yang fitnah. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Nah, itu yang fitnah. Kalau sudah dihentikan juga, kita tidak akan diam. Belum selesai urusan. Kalau sudah dihentikan, kita tidak tinggal diam. Kita terus sampai pemalsu ijazah dihukum, kata si Rizal tua bangka ini, ya. Jadi guys, itulah makanya, ya. Saya sudah berulang kali katakan, bagi mereka yang selalu mengatakan tinggal tunjukkan aja ijazahnya, tinggal tunjukkan aja saya. Sudah ditunjukkan pun, ya, tidak akan berhenti di situ. Karena memang target mereka bukan mau melihat ijazah itu asli atau palsu, tapi targetnya adalah untuk, ya, mendowngrade, ya, Pak Jokowi, mendiskreditkan keluarga ini, ya. Karena mereka ini ketakutan ketika elektabilitas, ya, atau katakanlah popularitas Pak Jokowi masih terus tinggi dan elektabilitas Wapres Gibran terus melejit, mereka ketakutan tuh nanti Wapres menjadi presiden, ya kan? Jadi teruslah mereka menggoreng isu, dan yang kemudian mereka memang dibayar. Ada yang membayar ini, ya. Saya bisa katakan di sini ada partai yang terlibat, ya. Di sini saya boleh, ya, di dalam isu ijazah Pak Jokowi ini, saya mengatakan ada paling tidak 3 partai yang terlibat, ya, dan orang-orangnya, petinggi-petingginya, ya. Nanti kalau kalian mau tahu, saya akan jelaskan. Ada partai biru, ada partai merah, ya, gitu. Ada partai putih, ya. Jadi itu. Jadi saya katakan bagi kalian, ini isunya bukan sekedar ijazah, ya. Sebab kemarin sudah ditunjukkan pun, ya, seperti Surya Panci itu, ya, dia katakan di sana diam aja, tapi begitu keluar dia keluar. Nah, begitu ditanya, oh kita kan nggak mungkin ribut di situ. Padahal kalau kita perhatikan Surya Panci itu, dimanapun dia, orang ngomong aja selalu diselak sama dia, ya. Kenapa kemarin di Polda Metro Jaya sana dia nggak keluar, nggak ribut gitu. Begitu keluar langsung ribut. Nah, gitu. Jadi isu ijazah Pak Jokowi ini, ya, adalah, ya, benar yang dibilang Pak Jokowi bahwa di sana ada orang besar. Saya ulangi, paling tidak ada 3 partai terlibat di sana, ya. Karena kepentingan apa? Kepentingan the leader Indonesia, ya. Untuk 2034 lah paling tidak. Kalau 2029 itu masih Pak Prabowo, ya. Jadi tidak ada itu, ya. 2034 mereka ini ketakutan Gibran jadi presiden. Itu aja sebenarnya poinnya, ya. Dan kemudian, ya, kembali lagi barisan sakit hati, ya, ormas-ormas yang dulu dibubarkan Pak Jokowi seperti HTIFP ini terus mereka ini mau balas dendam sama Pak Jokowi.
Itu aja kepentingannya. Dan yang kemudian ya itu tadi cari duit ya. Karena kalau kita lihat ya, setiap hari kerjaan mereka seperti itu. Dari mana? Siapa yang bayar? Biayanya siapa? Operasionalnya dari mana? Kan gitu. Apalagi itu mak-mak tuh, nenek-nenek peot-peot ya, yang jelek-jelek itu tuh. Itu pasti dibayar. Gak mungkin dong mereka ongkos sendiri datang kemana-mana gitu kan. Pasti ada dibayar kan. Jadi gitu. Jadi ini cuan juga. Lebih lagi kalau kita dengarkan, mereka bikin podcast ya. Mereka juga jadi YouTuber ya. Laris sekali menjual nama Pak Jokowi itu. Jadi untuk kau Rizal Padilla, tua bangka, harusnya kau bertobat ya. Kau napas saja kau sudah ngos-ngos kayak gitu. Tapi mulutmu itu ya seperti asu. 2010 ya, Kongres kedua 2010 di Bandung. Calonnya SBY itu Andi Malarangeng. Siapa Andi Malarangeng? Dari masih partai yang tidak lolos. PDK, dia sekjennya waktu itu. Ya, cuma karena dia penjilat ya tuh, kan gitu. Memenuhi syarat pun baru persyaratan aja nggak lolos. Padahal menteri semua turun tangan, semua resources diturunkan, nggak laku, persyaratannya nggak laku. Waktu itu misal 125 suara, dia tidak sampai 100. Anas terpilih. Itu geber tuh. Partai Demokrat begitu Anas jadi ketua umum, polling Demokrat itu 34%. Wah, semua berita dunia. Ya, karena sesuatu hal, proses hukum dan terus terang saja, ini pun dulu kan sesuatu yang tidak elok. Waktu itu SBY di luar negeri. Masa seorang presiden, bahkan dia adalah sebagai pembina Demokrat, Anas ketua umum, dari luar negeri dibilang, tolong KPK supaya status Anas diperjelas. Itu kan ada itu. Di luar negeri ya kan? Kan aneh. Ya toh? Sehingga sebelum Anas tersangka, dia bentuklah presidium. Itulah yang saya katakan, dialah pembegal partai sebenarnya. Belum ada ajas praduga tak bersalah dong. Itu hanya dikumpulkan di Cikeas, gitu loh. Nah, dia telepon saya waktu itu, supaya saya tidak boleh bicara. Itu, boleh. Ini SBY, ya toh, boleh disumpah, mengaku nggak dia? Dia telepon saya supaya saya tidak boleh bicara. Memang kalau saya nggak ditelepon, pasti saya bicara. Ajas praduga bersalah. Makanya waktu itu Anas di samping saya nendang kaki saya, tapi karena saya udah janji tidak boleh bicara, dan saya nggak tahu kalau rapatnya adalah mengenalkan Anas. Padahal dia belum tersangka presidium, sehingga Anas adalah hanya sebagai wakil ketua presidium, SBY ketua presidiumnya, sehingga Anas. Tidak lama kemudian itulah Anas menjadi tersangka. Polda Metro Jaya sudah kurang apa? Itu loh. Saya ini mantan penyidik loh ya. Seharusnya tidak seperti itu. Tapi Polda Metro Jaya membuka ruang. Adakan lidik, sidik sudah, penetapan tersangka sudah, nggak ditahan juga. Tentu masih mengakomodir. Terus meminta supaya ditunjukin, ya sudahlah. Polda Metro Jaya menunjukkan dalam gelar perkara khusus sesuai permintaan mereka. Ingat, gelar perkara khusus bukan permintaan Jokowi. Jangan dibalik-balik. Berarti permintaan mereka yang tidak terima dengan penetapan tersangka dan hasil daripada penyidikan itu. Bukan Pak Jokowi. Jadi jangan dibalik-balik. Nah ini sudah dilakukan Polda Metro Jaya. Sudah diakomodir. Kok masih kurang juga gitu loh. Maunya apa gitu loh. Nah kesimpulannya saya berharap Polda Metro Jaya sudahlah. Karena kalian sudah mengakomodir segalanya dengan kepiawaian kalian, masih juga nggak bergayung sambut, udah selesaikan saja, serahkan JPU, bila penting tahan supaya jangan bikin gaduh. Selesai gitu loh. Tunjukkan betul-betul kau penetapkan tersangka, ajukan bermuara di pengadilan. Khusus 3 orang itu sesuai dengan permintaan Pak Jokowi, lakukan aja yang terbaik. Biar nanti di arena pengadilan nanti adu data, adu fakta, adu pembuktian untuk mendudukkan pokok permasalahan sesuai dengan proporsinya dan adanya keadilan bagi seluruhnya. Gitu kira-kira. Pak Jana boleh dapat pendapat dengan Helvi Harun. Ini pertontonan yang membodohkan dengan ijazah. Harusnya itu tunjukkan biar jelas, tidak jadi pembodohan. Yang bodoh siapa ini sekarang ini? Kok punya ilmu kok bodoh gitu loh? Nah, gimana coba masih dipaksa-paksa juga belajar ilmunya, belajar di mana sih? Dapat ilmu di mana itu orang? Kok masih juga bodoh berpikir tuh loh. Dari dulu sudah kelihatan tendensinya tentang permasalahan ini. Sudah kelihatan kok. Sehingga ilmu akalnya tidak digunakan lagi. Ingat, orang akan menilai dirimu.
Gitu loh. Akhirnya cuma sebegitu ilmumu. Kau kata profesor dari mana kamu kayak gini? Nggak jelas gitu kan? Nanti kan nggak salah kalau dibilang profesor abal-abal nanti kan? Nah, harusnya jaga harkat martabat harga diri dengan kadar intelektualitasmu. Jangan kau jatuhkan gara-gara kayak gini. Akhirnya melarang kau berarti nggak benar. Profesormu dapat di mana nggak jelas juga. Kan orang kan ngomong gitu nanti. Lah, kalau seorang profesor betul-betul sudah mendalami itu pengkajian yang sangat mendalam dengan berbagai aspek, namanya juga guru besar loh. Harus betul-betul dia mendalami itu, betul-betul mencermati itu. Dia profesor-profesor yang benar itu. Dia pasti seperti itu. Satu contoh, lihat Profesor Edi itu membedah kasus itu, membedah KUHP dan KUHAP itu. Itu betul-betul cermat, dia tak, betul-betul menunjukkan kadar intelektualnya. Itulah profesor. Lah dikasih ilmu jadi profesor kok jadi dodol seperti itu. Nah udahlah, masyarakat cerdas, dia tahu mana yang benar, mana yang nggak benar. Saya berharap pada masyarakat jangan terpengaruh, tunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia kita akan maju ke depan, jangan terpengaruh, jangan terprovokasi lagi. Bahwa mereka-mereka ini sudah tidak murni lagi untuk membangun negara ini. Ada kepentingan tertentu, kelompok dan golongan. Gitu kira-kira. Pak Jana sedikit nih spill yang menarik untuk dipertanyakan. Pak Jana berstatement ini banyak pro kontra yang positif dengan statement Buddha yang tegas. Namun dari pihaknya kuasa hukum yang menyatakan melihat langsung ijazahnya juga banyak menyatakan kuasa hukum yang sangat jujur dan tegas. Tapi jadi blunder. Nah, Pak Jenderal ngerti gimana? Kan saya sudah sampaikan, Ibu Eli Danetti sudah menyatakan melihat peristiwa itu dan bahkan terharu dia melihat itu. Ya. Terharu melihat itu, kan media dari rasis juga tuh yang bertanya tuh. Terharu, oh ternyata asli, oh sudahlah. Berarti sudah selesai permasalahan tuh. Ya maksud tujuannya juga supaya masalah Egy Sujana juga selesai lah, nggak usah lagi dipersoalkan lagi. Karena kita udah mengakui bahwa keaslian daripada ijazah ini benar. Itu pada saat nuraninya berbicara dengan rasa terharu. Tapi apa yang dirasakan oleh Ibu Eli Danetti ini tidak sama dengan apa yang maunya mereka. Akhirnya diseranglah Ibu Eli Danetti, menyesatkan segala macam, nggak benar jawaban ini. Nah, cuma Tuhan yang tahu isi kepala kalian di mana. Tanya Ibu Eli Danetti pada saat kau mengucapkan itu dari hati nuranimu itu apa. Tapi seketika seorang hukum mengatakan itu berarti kau pertanggungjawabkan. Bukan arti kejujuran. Ya, kejujuran dong, pertanggung jawab dong kejujuran itu. Kan terlepas dari apapun itu dia secara tidak langsung spontanitas mengucapkan itu. Itulah yang betul. Kalau sudah setting ilmu hukum itu kan tergantung kepiawaian orang dan untuk mengucapkan, kemudian menganalisis, menyampaikan tergantung kepiawaian. Kalau itu kan murni. Pada saat dia berbicara itu betul dia mengucapkan loh. Sampai kata-kata terharu itu loh. Tapi pendapat dari yang lain dalam gelar perkara itu boro-boro boleh memegang, melihat aja hitungan menit. Nah, ya itulah yang menyesatkan mereka, yang menyesatkan. Nah, pola pikirnya Bu Elida pada saat itu murni. Mereka tetap sesat. Nah, makanya berjalan di jalan yang sesat, selamanya kan sesat, tidak akan pernah benar. Gitu loh. Sekarang mereka berantem. Nah, kan kadang-kadang kan dari pihak Pak Jokowi paling senyum-senyum aja. Nah, loh. Kan berantem lo sekarang kan. Makanya saya bilang, kalau yang murni emas itu tetap emas. Kalau yang busuk itu ya tetap busuk. Biar kau tutup-tutupi, kau tambal sulam, tetap aja busuk. Karena niatmu sudah tidak murni. Hanya ingin mengacaukan situasi, hanya ingin menjatuhkan harkat martabat orang lain. Yang pada saat ini disandang oleh beliau yang terhormat, Pak Jokowi. Mari sama-sama cerdas, jangan terpengaruh, lakukan yang terbaik. Hindari mereka, jangan mau lagi ngelihat itu. Bila penting gak usah lagi diundang manusia-manusia ini. Kan tahun 85 lulus, berarti sudah 40 tahun. Betul. Suatu ijazah 40 tahun, harusnya udah mulai kumal dong. Kumal warnanya menguning. Nah ini katanya masih baru, bener nggak? Clear. Saya udah lihat dari 2 tahun yang lalu. Dia kumal, ada rayapnya. Bagian bawah itu sebelah kiri ada rayap, kena rayap loh bang. Ya. Dan sekali lagi, ini sudah diuji 2 kali oleh lapor bang. Ya. Mereka juga punya sumpah profesi. Jadi ini kadang-kadang sudah dikuatkan UGM, saksi-saksi yang sudah didengar. Jadi ya
buat saya ini perdebatan yang tidak perlu. Harusnya apa? Bawa aja ke pengadilan, nanti biar semua terang benderang. Pertanyaannya, kalau ijazah kita dituduh palsu, biasanya kita langsung marah-marah, langsung keluarin. Ini dia, ya kan? Ya. Kenapa dari dulu Jokowi nggak begitu? Langsung secara refleks selaku manusia, langsung tunjukkan sambil marah-marah. Kenapa? Gampang aja Bang. Pertama, kami memang melihat ini gerakan ini bukan sekedar mencari kebenaran. Apa dong? Kami melihat ada gerakan politik di belakangnya dan sudah dinyatakan oleh Pak Jokowi. Karena itu juga kami tidak semudah itu diminta untuk ditunjukkan. Kedua, secara logika Bang, ada orang bakar rumah kita, lalu tersangkanya pas mau ditangkap dia bilang, mana sertifikat rumahmu? Baru Anda boleh tangkap saya. It's ridiculous gitu ya. Karena itu kita berpikir kita biarkan itu, tapi di sidang kita akan buka semuanya. Tapi saya lihat ini makin hari makin ngawur aja omongannya, makin ke sana makin kemari. Ya kan, makin ke kanan, makin ke kiri, makin ke atas, makin ke bawah. Jadi nggak ada arah lagi udah. Tapi silakanlah yang ngomong toh tersangka kok. Tidak ada lagi bahasa tersangka yang perlu dipertanggungjawabkan kan gitu kan. Nanti dia pertanggungjawabkan di pengadilan saja. Menurut saya, kewenangan Polda sudah boleh melaksanakan subjektivitas penyidikan, yaitu dengan melakukan penahanan terhadap para tersangka. Sudah boleh. Ya kan, sekarang yang disampaikan ini kan dibuat gaduh oleh mereka sendiri. Mereka kan satu tim sebenarnya. Ya kan? Cuman saya sedikit apresiasi ya kepada Bang Egy Sujana, apresiasi juga kepada Ibu Elida Neti. Ya, Ibu Elida Neti ini dulu kawan saya nih, ya, dan sampai sekarang sebenarnya kawan saya lah. Artinya saya apresiasi apa yang disampaikan dengan Ibu Elida Neti, bahwa dia itu jiwa besar menurut saya. Karena kenapa? Dia berani menyampaikan kepada publik. Memang benar faktanya dia telah melihat ijazah asli itu, ya kan? Melalui ijazah itulah dia sampaikan bahwa keaslian telah dilihat, ya kan? Ada beberapa orang juga yang menyaksikan, ya, sampai terharu itu ya. Saya melihat ya ini suatu proses yang baik ya menurut saya dalam penegakan hukum gitu. Nah, tetapi pihak-pihak Roy CS mungkin yang kemudian dia khawatir akan kebenaran itu terungkap, makanya dia berusaha membuat lagi informasi yang bias kepada masyarakat. Supaya apa? Supaya apa yang disampaikan oleh mereka secara sesat itu tetap dianggap benar. Kesesatan itu berusaha dijadikan kebenaran gitu. Nah, jadi udah, masyarakat sudah pintar. Semua orang yang menyaksikan apa yang disampaikan oleh para tersangka ini itu kayak lawakan saja udah. Jadi kami tidak lagi mengejar statement-statement yang disampaikan oleh para tersangka, karena menurut kami itu hanya guyonan udah, hanya lawakan. Karena kami minta proses hukum ini harus sampai ke pengadilan. Nanti silakan buktikan di pengadilan. Kami juga akan buktikan di pengadilan, ya kan? Karena kami selaku pelapor, kami wajib datang ke pengadilan untuk menyampaikan seluruh informasi yang kami punya, yang telah kami serahkan kepada penyidik. Jadi kami akan sajikan juga di pengadilan. Gak usah khawatir, tunggu aja tanggal mainnya. Kemarin ada permintaan untuk uji forensik independen terhadap ijazah asli Jokowi. Menurut saya ini adalah permintaan yang sulit untuk dikabulkan dan cenderung konyol. Kenapa bisa begitu? Setidaknya ada 3 poin. Pertama, di gelar perkara khusus kemarin, ijazah asli sudah ditunjukkan. Dan kepolisian melalui uji lapor sudah menyatakan bahwa ijazah tersebut identik dengan pembanding yang lain. Di titik ini, permasalahan bukan lagi soal ijazah, tapi soal narasi yang disebar oleh tersangka berulang-ulang sehingga mempunyai implikasi pelanggaran hukum sesuai yang ditersangkakan. Kedua, di hukum acara pidana, tersangka tidak mempunyai hak untuk mengatur alat bukti. Tidak bisa dia bilang, harus diuji di sana dulu, harus diuji di sini dulu, baru saya percaya. Itu tidak bisa seperti itu. Kalau hal seperti itu dimaklumi dan diikuti, maka tidak akan ada namanya P21, karena tetap aja akan diulur terus. Dan yang ketiga, yang paling penting, kalau Polri mengabulkan permintaan ini, itu sama saja menampar muka sendiri. Itu sama saja bilang bahwa lapor Polri itu tidak kredibel, tidak ada legitimasi untuk digunakan sebagai alat bukti. Implikasinya apa? Semua produk-produk forensik yang sebelumnya sudah dikeluarkan oleh Mabes Polri melalui uji lapor, itu akan dipertanyakan keasliannya dan keautentikannya.